PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pajak juga ada subjeknya loh teman-teman. Subjek pajak yang pertama yaitu pegawai, yang kedua yaitu penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli waris. Yang ketiga bukan pegawai seperti pengacara, dokter, arsitek, dan lain-lain. Dan yang keempat ada anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Dan yang kelima ada mantan pegawai. Dan yang terakhir ada peserta kegiatan yang menerima penghasilan dari kegiatan tersebut. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa objek penghasilan pasal 21. Di antaranya yang pertama adalah gaji atau upah, yang kedua adalah uang pensiun, yang ketiga adalah honorium, yang keempat adalah tunjangan, yang kelima adalah bonus, yang keenam adalah imbalan atas jasa, dan yang ketujuh adalah komisi. Halo teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bapak Wasjudi sebagai narasumber. Saya akan bertanya mengenai penghasilan yang beliau terima. Sebelumnya, apakah Bapak sudah memiliki NPWP? Ya. Berapa pendapatan Bapak per bulan? 7 juta. Apakah Bapak ada jaminan kematian? Ada. Berapa jaminan kematian Bapak? 21.000. Apa Bapak ada jaminan kesehatan? Ada. Berapa jaminan kesehatan Bapak? 280. Apa Bapak ada iuran pensiun? Ada. Berapa iuran pensiun Bapak? 259. Berapa jumlah keluarga atau tanggungan Bapak? 3 anak, 1 istri. Dan di mana Bapak membayar pajaknya? Dibayar di bank lalu dilaporkan ke kantor pajak. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bapak Wasjuri sudah menikah dan memiliki 3 anak. Bapak Wasjuri bekerja sebagai karyawan kantor dengan gaji pokok sebesar 7 juta per bulan. Bapak Wasjuri mendapatkan jaminan kematian sebesar Rp21.000, jaminan kesehatan sebesar Rp280.000, dan iuran pensiun sebesar Rp259.000. Bapak Wasjuri memiliki NPWP dan membayar pajak melalui bank, kemudian dilaporkan ke kantor pajak. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas hasil wawancara PPh 21 yang telah kita lakukan. Jadi persoalannya adalah Bapak Wasjuri bekerja di PTA, sudah memiliki NPWP dengan gaji 7 juta per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar 2% dan biaya jabatan 5%. Serta mendapat jaminan kematian 0,3% dan jaminan kesehatan 4% dari perusahaan. Bapak Wasjuri memiliki 1 istri dan 3 anak. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghitung PPh 21 Bapak Wasjuri dengan informasi yang diberikan. Gaji pokok bulanan 7 juta rupiah, jaminan kematian 0,3% dikali 7 juta rupiah hasilnya 21.000, lalu jaminan kesehatan 4% dikali 7 juta hasilnya 280.000. Lalu penghasilan brutonya adalah total dari gaji pokok, jaminan kematian dan jaminan kesehatan sebesar Rp7.501.000. Pengurangannya ada iuran pensiun 2% dikali 7 juta rupiah hasilnya Rp140.000 dan biaya jabatan 5% dikali 7 juta hasilnya Rp350.000. Untuk penghasilan neto bulanannya didapat dari penghasilan bruto dikurangi iuran pensiun dan biaya jabatan. Hasilnya Rp7.011.000. Untuk mengetahui penghasilan neto tahunannya, maka Rp7.011.000 dikali 12 hasilnya Rp84.900.000.
Rp132.000. Untuk penghasilan tidak kena pajak status kawin dan 3 anak, WP pribadinya Rp54 juta, tambahan untuk istri sebesar Rp4.500.000 dan untuk 3 anak sebesar Rp13.500.000 didapatkan dari Rp4.500.000 dikali 3. Totalnya adalah Rp72 juta. Penghasilan kena pajak atau PKP didapatkan dari penghasilan neto tahunan dikurangi PTKP. Penghasilan neto tahunan tadi Rp84.132.000 dikurangi PTKP sebesar Rp72 juta. Hasilnya Rp12.132.000. Lalu PPh 21 terutang 5% dikali Rp12.132.000 hasilnya Rp606.600. Lalu untuk mengetahui hasil per bulannya dibagi 12 hasilnya Rp50.550. Selamat sore Kak. Sore. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Dengan Kakak Wike. Kak Wike. Iya. Kalau boleh tahu Kak Wike ini sudah menikah atau masih single Kak? Masih single. Masih single. Untuk saat ini kerjanya sebagai apa Kak? Saat ini kerjanya jadi perias. Perias. Iya. Kalau boleh tahu gajinya yang didapat biasanya berapa? Kalau gajinya itu tergantung job. Kalau ada job itu sekitaran 300-an. 300.000. Untuk potongannya ada potongan kayak BPJS atau iuran gitu nggak Kak? Nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Kak Wike ini sudah memiliki NPWP atau belum Kak? Belum. Sudah cukup. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kak Wike belum menikah atau masih single. Kak Wike bekerja sebagai perias dengan penghasilan per jobnya sebesar Rp300.000. Kak Wike tidak mendapatkan potongan penghasilan dan belum memiliki NPWP. Selanjutnya, kita akan membahas hasil wawancara PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap. Dari wawancara, diperoleh informasi bahwa Wike berstatus belum menikah dan tidak memiliki NPWP. Ia bekerja sebagai perias dengan job per orangnya adalah sebesar Rp300.000. Ia juga tidak memiliki potongan BPJS atau potongan lainnya. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menghitung PPh Pasal 21 Wike. Jika dimisalkan dalam seminggu Wike mendapat job sebanyak 10 orang, maka diketahui upah per jobnya Rp300.000 dan dalam 1 minggu itu dia mendapat 10 job. 1 minggunya itu 5 hari kerja. Jadi penghasilan 1 minggu yang didapat adalah 10 dikali Rp300.000 sama dengan 3 juta. Sedangkan untuk penghasilan seharinya itu 3 juta dibagi 5 sama dengan 600.000. Karena penghasilan seharinya lebih dari Rp450.000, jadi tarif PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetapnya adalah 0,5%. Jadi 0,5% dikali penghasilan seharinya sebanyak Rp600.000 sama dengan 3.000. Itu PPh Pasal 21 sehari yang harus dibayar. Sedangkan untuk seminggunya, 3.000 dikali 5 sama dengan Rp15.000. Karena Wike tidak memiliki NPWP, jadi PPh Pasal 21 yang dipotong menjadi 120% dikali 15.000 sama dengan 18.000. Itu adalah PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh Wike.